Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, kula lan panjenengan sami bersyukur betul atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada seorang pun bisa menghitung jumlah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat Allah begitu luas. Allah itu begitu baik sama hamba-Nya. Sekali lagi, Allah itu baik, terlalu baik sama kita. Baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Kita di dunia diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Di antaranya nikmat sehat. Sehat itu baru terasa nikmatnya kalau setelah sakit. Ketika kita merasakan sakit, begitu nikmat betul gitu ya. Sehat itu betul-betul luar biasa nikmatnya. Tapi kadang kita lupa ketika Allah masih memberikan kita sehat terus, jarang meriang, sering kelalaian. Begitupun pula nikmat apa? Nikmat umur. Allah memberikan umur kita panjang. Mudah-mudahan panjangnya umur kita juga seimbang dengan amal ibadah kita. Sehingga hidup ini, hidup kula lan panjenengan sami niku hidup yang penuh berkah. Napa niku berkah? Kan sering ngendikan berkah barokah. Artinya berkah itu apa? Nah, bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Namanya berkah niku berarti semakin bertambah kebaikan. Semakin apik kalih tangga keparo semakin apik. Karo bojo semakin apik. Karo wong tua ya semakin apik. Itu namanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bukan kemudian ukurannya berkah-berkah itu akhirnya hartanya melimpah gitu, bukan materi, tapi kebaikan yang terus meningkat. Yang tadinya sholat bagi bapak-bapak, sholatnya bolong-bolong, alhamdulillah sekarang sudah pada ditambal semua.
yang sudah lengkap sholatnya, akhirnya sekarang sholatnya berjamaah di masjid. Yang sudah berjamaah di masjid, alhamdulillah sekarang ke masjidnya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam dan seterusnya. Yang sudah rajin begitu ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnahnya, rawatibnya, tahajudnya, duhanya. Ini namanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, hidup kita pun juga demikian. Kita diberikan umur panjang oleh Allah yang kiranya umur kita itu adalah umur yang penuh berkah. Semakin tambah usia, semakin Allah tambahi kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf. Seyogyanya yang mengisi pada kesempatan ini beliau Pak Ustadz Rahman gitu. Iya. Karena beliau sedang lagi safar, lagi perjalanan. Jadi mudah-mudahan panjenengan tidak bosan ketemu dengan saya lagi. Nah, mengulas apa yang sudah saya sampaikan secara estafet, secara berurutan, berangkaian terkait dengan apa? Terkait dengan masalah tauhid, terkait dengan masalah keimanan. Kami ulas ini sudah kita selangkah selesai dalam bab mengenal Allah. Dimulai dari nomor Bapak Ibu, bab mengenal Allah yang sudah saya sampaikan adalah Allah sebagai apa? Allah sebagai pencipta. Jadi tidak ada yang pencipta selain Allah. Satu-satunya Tuhan yang Maha Pencipta adalah Allah. Allah sebagai pencipta. Kemudian Allah sebagai pemberi rezeki. Jangan minta ke siapapun kalau kita sudah meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang memberi rezeki, maka mintalah hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada yang lain. Minta kepada Allah karena Allah yang memberi. Kalau kita yakin kepada Allah bahwasanya Allah yang memberi, tapi kemudian kita mintanya kepada selain Allah, ya namanya salah alamat. Kados lagune ayu ting alamat palsu. Jangan minta sama makhluk. Kalau kita yakin bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, ya sudah, minta sama yang ngasih rezeki, minta sama yang punya rezeki. Terus kemudian kita juga meyakini, kita mengenal Allah, bahwasanya Allah adalah pengatur alam semesta. Tidak ada yang bisa mengatur kehidupan ini, perjalanan alam semesta ini kecuali sinten Allah. Jadi niki kan musim Jawa nggih, musim udan. Tasih wonten sing barang gawe enten tesi. Nek kepengen boten udan pas barang gawe kepripun? Biasanya kepripun? Terasi. Biasanya pas kepengen barang gawe, kepengen terang, sing pada teka, sing pada kondangan, sing pada rawuh kepengene kathah. Kan kepengen boten udan nggih. Lah niku kepripun? Biasane ana sing kon muntalna napa? Wonten niku sing kon muntalna segitiga niku. Ada yang seperti itu, manfaatnya untuk apa?
Berarti dia meyakini dengan menurut saya dengan huruf K, berarti K, to. Kan huruf K saja. Dengan cara itu maka bisa menghentikan hujan, menunda hujan. Mana? Tidak ada. Satu-satunya yang bisa mengatur kondisi, situasi alam semesta ini hanya Allah. Yang menurunkan hujan sinten, yang menghentikan hujan sinten. Jadi kalau kepengin hujannya berhenti, nyuwune kali sinten sama Allah. Caranya, ya kita sudah dikasih tahu caranya, berdoa. Boten ngagem perantara, sing wong pinter, sing dukun. Wah, Indonesia kan pernah melakukan itu, ajang internasional balapan, kepengen ora udan, dong balapan, akhirnya ngundang sinten Mbak begitu itu dukun rara. Na'udzubillah. Sudah yakin bahwasanya Allah yang mengatur, itu kok masih mengundang dukun? Niki namanya salah kaprah. Kecuali kalau bukan muslim, bukan urusan kita. Tapi kalau muslim, yakin bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini, maka kita mintanya kepada Allah. Tidak perlu perantara. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, maka akan aku penuhi, kata Allah. Benten nek umpami kula lan panjenengan sami kepengen kepanggih kali bupati, bisa langsung apa mboten? Angel lewat ajudan. Napa malih kepengen ketemu kali presiden, masih lewat ajudan, lewat pengawal dan sebagainya, protokolnya angel. Nah kita sebagai hamba Allah wis direct, Allah itu bukan makhluk. Tidak. Kalau bupati, presiden, kenapa harus ada protokol seperti itu? Karena demi keamanannya. Gitu ya. Kalau Allah langsung saja minta sama Allah. Kepengen lebih dekat sama Allah, kepengen lebih cepat dikabulkan oleh Allah, bangun tengah malam, bersujud kepada Allah, sholat, nangis, minta sama Allah. Nah, disitulah Allah turun itu. Allah mendekat pada hamba-hambanya yang sedang bangun saat semua manusia lagi tidur. Ya. Nah, kita meyakini bahwasanya Allah mengatur alam semesta. Kemudian kita juga mengenal, kami sampaikan, kita sudah pelajari bareng-bareng. Kita mengenal Allah, sudah mengenal Allah bahwasanya Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ibu nate kepanggih tiyang sing cok bektoni sajen nek agamane sanis agamane Islam bukan urusan kita. Tapi kalau dia muslim, nah masih bikin sesajen, kepada siapa dia mempersembahkan sesajen itu? Sesajen itu dari serapan diserap ke bahasa Indonesia namanya sesajian, menyajikan, mempersembahkan. Dia berarti menyembah. Sajen itu namanya persembahan, artinya dia melakukan penyembahan. Kalau dia bawa sesajen ke satu tempat, entah itu pohon, entah itu batu besar, batu kecil dan lain sebagainya, batu kali, batu gunung dan batu-batu yang lain, berarti dia sudah
mempersembahkan dirinya kepada selain Allah. Leres napa mboten niku? Mboten leres kados niku salah. Semata-mata kesembahan kita hanya kepada Allah. Kita sudah mengenal bahwasanya sinten yang patut disembah, yang berhak disembah sinten? Allah. La ma'buda fi haqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang patut disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'buda bi haqqin illallah. Allah, kita sudah juga mengenal Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur alam semesta, sudah lengkap. Kemudian kita juga telah tahu apa itu ibadah. Dan ibadah itu Bapak Ibu, nek kula lan panjenengan sami lagi ibadah kagem sinten? Kagem Gusti Allah. Ampun dibagi. Ampun dibagi. Contone pripun? Misalkan mau doa saja minta sesuatu masih melalui wong pintar. Sudah berdoa saja kepada Allah. Doa niku ibadah napa mboten? Napa sanes? Doa ibadah. Zikir ibadah. Salat ibadah. Sudah ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat diterimanya ibadah napa mawon? Syarat diterimanya ibadah ada dua. Ikhlas dan ittiba kepada Nabi kita, kepada Rasul kita. Jadi ittiba niku ngikuti. Ibadah mau diterima oleh Allah, ikhlas. Ikhlas tidak cukup, harus apa? Mencontoh Nabi. Bahkan Nabi tegaskan kalau urusan sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wis urusan sholat oleh Nabi mencontohkan seperti apa, ikuti. Karena dengan begitu maka ibadah kita akan diterima oleh Allah. Nah, contoh-contoh kesyirikan sudah kita pelajari. Jangan sekali-kali berbuat syirik. Karena sebesar-besar apapun dosa kita sebagai seorang muslim nanti di akhirat kelak, meskipun kathah dosane Ibu, Pak, tapi kita masih menjaga tauhid kita. Kita tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah. Kita masih punya kesempatan, masih dijamin untuk bisa masuk surga. Pasti masuk surga. Asal orang syirik pasti masuk surga. Kebalikannya, sebanyak apapun ibadah kita, kata-kata kados nopo, amalipun, ganjaranipun, puasanipun, sholatipun dan lain sebagainya, tapi masih melakukan perbuatan syirik, jangan pernah berharap masuk surga. Menyekutukan Allah syirik itu. Membuat tandingan. Tandingan untuk siapa? Allah. Jangan pernah berbuat syirik. Jangan pernah menyekutukan Allah. Allah satu-satunya Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memberikan mafsadat ataupun maslahat kecuali Allah.
Sing damel celaka sinten? Allah. Sing damel kebegjan sinten? Allah. Maka yakini yang memberikan celaka, yang memberikan kebahagiaan, keberuntungan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ya. Makanya kalimat la ilaha illallah itu dalam banget. Kalau kita memersatu, la ma'budah, tidak ada sesembahan. Ibarat gelas itu dikosongin dulu. Gelas itu dikosongin betul-betul kosong. La nafiyah, nggak ada sesembahan illallah. Kemudian kita isi sepenuhnya gelas itu hanya Allah. Ya, hanya sinten? Allah. Kemudian kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Dan kemudian kita juga sah untuk mengenal Allah, bahwa Allah dengan cara mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampun mengertos Asmaul Husna enten dinten 99. Sampun hafal? Sing penting nek ya jadi ya kelalen mantan krungu-krungu napa kemawon ngoten niku nggih. Mau habis. Nah. Nyampe Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita juga harus mengenal Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat, memiliki nama yang harus kita kenal, yang harus kita ketahui. Sehingga apa? Kita sebagai hamba Allah akan lebih dekat dengan Allah karena tahu akan nama-namanya. Sebagai seorang muslim, kita harus menetapkan. Jadi kita harus menetapkan, harus tetap nama dan juga sifat Allah. Allah tentu lebih tahu. Allah lebih paham atas nama-nama dirinya. Rasulullah SAW juga lebih tahu tentang Allah daripada kita, sehingga tidak perlu ditakwil-takwilkan. Contohnya misalkan kursi Allah. Kursi Allah ini adalah ditakwilkan dengan macam-macam, tidak perlu. Tangan Allah, Allah punya tangan, tapi tentu tangan Allah berbeda dengan makhluknya. Yang lebih tahu siapa? Allah dan Rasul. Kita tidak tahu. Cukup kita meyakini bahwasanya Allah punya tangan. Yadullah ma'al jamal dan seterusnya. Allah istiwa, Allah bersemayam dan seterusnya. Singgasana Allah, arsy Allah. Tidak perlu ditakwilkan. Itu sifat-sifat Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah,
dengan kita tahu Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka kita akan semakin dekat kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya Bapak Ibu, satu, ketika kita nanti wafat di alam kubur ditanya man rabbuka, artinya apa? Siapa Tuhanmu? Maka kita wis mantep boleh jawab. Orang nganggo hafalan karena kita sudah kenal betul. Ketika ditanya oleh malaikat man rabbuka, maka kita dengan tegas menjawab Allahu Rabbi. Allah Tuhan. Nah, kan itu dengan cara kita mengenal itu tadi. Kita mengenal betul siapa Allah. Harapannya demikian. Sehingga nanti di alam kubur kita selamat dari pertanyaan malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tuntas materi mengenal Allah, maka berikutnya pertanyaannya, wa man nabiyuka, dan siapa nabi? Nah, ini yang harus kita kenal betul. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah pentingnya mengenal beliau, pentingnya mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kubur pertanyaan yang kedua itu, siapa nabimu? Kalau kita Muslim, kita wajib tahu, tidak sekedar hafalan, harus ngerti. Apa kemudian nanti di dalam kubur bisa menjawab? Kita bisa menjamin bahwasanya kita bisa menjawab pertanyaan tentang siapa nabi kita. Kalau cuma sekedar hafalan, orang kafir pun juga tahu nek nabinya orang Islam, wong Muslim itu Muhammad pun hafal. Tapi tidak semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang kenal betul kenal dengan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi pun ngertos tapi kesupen. Jadi kan tadi ngemut-ngemutaken malih. Nah, Nabi ini secara secara latar belakang keturunannya, nasabnya. Nanti kita harus lebih mengetahui lebih dalam lagi. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Lahir di mana, Bu? Lahir di Mekah. Di tahun apa? Tahun gajah. Ngertos nggih peristiwanya? Kenapa kemudian disebut tahun gajah? Nah, waktu itu diserang, perangi waktu itu Raja Abraha, Ka'bah itu menghancurkan gitu, dengan pasukan gajah. Singkatnya seperti itu. Beliau lahir di Mekah. Kemudian kapan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi? Saat umur berapa? Saat umur 9 tahun doso. 40 tahun Nabi kemudian diangkat menjadi Rasul. Lajeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan dakwah kenabiannya selama pinten tahun? 22 atau 23?
Paham ya? Itu nabinya, Bu. Nabi kita. Jangan kita anggap enteng. Jangan kita malas untuk menghafalnya, jangan malas. Karena apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nanti di akhirat, Niki perhatikan betul. Nanti di akhirat, satu-satunya makhluk yang bisa memberikan syafaat agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti kita Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain tidak bisa. Orang-orang datang ke Nabi Adam ditolak nyengora tengeng. Datang ke Nabi Musa orang tengeng, datang ke Nabi Isa tidak bisa. Satu-satunya yang bisa siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita berharap beliau menolong kita nanti di akhirat, kalau kemudian kita menganggap enteng untuk mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW, coba nanti ketika kita sudah melewati jembatan Sirat, semua pada berjatuhan, sing akeh dosane ora tekan ora butul, tapi diangkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah, diberikan syafaat atas kehendak Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ini kesempatan kita untuk kemudian kita coba, ayo kita ingat-ingat lagi, kita kenali lagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya beliau di mana? Wafatnya Nabi Muhammad di Madinah. Lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Ye, nah diutusnya pada saat umur 40 tahun, menyampaikan dakwah kenabiannya selama 23 tahun, berarti beliau wafat dalam usia 63 tahun. Nah, kalau sudah kenal nabinya, kita juga harus kenal sahabat, keluarganya dan sahabat-sahabatnya, istrinya. Yang kita kenal istrinya, istrinya Nabi Muhammad, Khadijah sama Aisyah. Sinten malih? Pokoknya anak sama. Sing penting sing diawat, sing dihafal, sing ngarep karo guri. Nah itu perlu dicari. Kemudian putra-putranya sinten. Jadi keluarganya Nabi harus kita hafal. Jadi ibu bapak ngertos Raffi Ahmad, ngertos bojone Raffi Ahmad sinten? Nagita Slavina. Nama panjangnya dihafal. Putrane sinten? Hafal gitu. Bahkan kesukaannya, rewangnya dia hafal jajalin. Rewangnya sinten? Susrini. Padahal nanti diparingi arto kali Raffi Ahmad dikenal maut juga kan. Hal Nabi, beliau itu mengenali kita. Nabi itu mengenali kita. Kenapa? Nanti dicari. Nabi itu mencari kita nanti. Ketika di akhirat, ketika beliau masih hidup itu merindukan kita. Dikatakan ikhwani. Beliau itu risau dengan kita. Sampai bikin sahabat itu cemburu. Bukankah aku ini saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian ini adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang mencintaiku, mereka yang berharap bertemu denganku, tapi mereka tidak pernah berjumpa
siapapun beliau, yang diingat-ingat kita, ummati. Nanti di akhirat nanti, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada beliau itu yang masih diingat adalah kita, ummati. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk mengangkat kita yang tadi pada berguguran di neraka, ada yang sudah seperempat gosong, setengah gosong gitu, diangkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu kita harus kenal betul. Jadi bukan hanya sekedar nasab beliau, nama beliau, tapi juga keluarga dan sahabat beliau. Kenal Nabi juga kenal tugasnya. Raffi Ahmad profesi ini apa? Kerjaannya artis. Channelnya apa namanya? Rans Entertainment. Apa lagi? Dan tugasnya Nabi kita apa? Nah, sebagai utusan Allah, beliau menyampaikan dakwah, risalah. Nah, kemudian kita juga harus tahu apa kewajiban kita terhadap beliau. Kita ikuti setiap perintahnya, jalankan setiap perintahnya, dan kemudian jauhi segala larangannya. Karena yang diperintah oleh Nabi itu merupakan perintah Allah, dan yang dilarang oleh Nabi adalah juga larangan Allah. Dan kita juga harus membenarkan apa yang berita yang disampaikan atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, Nabi menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj yang tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal, hanya akal kita yang tidak sampai. Akal kita, akal manusia ini terbatas. Masuk akal karena apa? Allah bisa melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Allah Maha segala-galanya. Ketika Nabi bercerita bahwasanya di akhirat nanti akan begini-begini, ada surga dan neraka, Nabi menyampaikan itu. Kita harus membenarkan. Karena berita yang dibawa oleh Nabi adalah juga berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang disampaikan oleh Nabi kita kecuali hanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, apa yang ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ibadahnya itu yang harus kita contoh. Jadi salah satu bentuk kita mengenal Nabi kita adalah kita tahu bagaimana cara Nabi kita beribadah. Jadi kalau kita ikut, ini kan kita termasuk pengikut muttabi, muqallid, hanya mengikuti. Nah, tentunya ketika kita tidak bisa menggali lebih jauh, setidaknya kita tahu siapa yang kita ikuti, dan yang kita ikuti itu adalah mengikuti tuntunan ibadah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan kemudian asal, ya. Nah, ini nanti kita perbaiki. Karena syaratnya ibadah kita diterima adalah apa? Mengikuti cara Nabi beribadah. Jadi kalau mengikuti cara-cara yang lain, misalkan ada sholatnya sing aneh-aneh, ini perlu dicurigai. Jangan asal milih.
Saya punya teman itu nek dodolan agama nang Indonesia kuwi gampang laris, gampang payune. Contone napa ajarane sing nate napa mengaku nabi Lia Eden itu ada pengikutnya, padahal ya ibadahnya aneh gitu. Tapi ada yang ada. Kemudian yang kemarin siapa itu yang bisa bicara dengan semut, ada yang bicara dengan malaikat katanya begitu. Nggak masuk akal, lah itu nggak masuk akal. Nggak ada ceritanya manusia bisa bicara dengan semut seperti itu. Sampai kemudian mengaku wali dan lain sebagainya. Nggak perlu diikuti orang-orang yang seperti itu. Karena Nabi tidak pernah menyampaikan ada orang yang bisa seperti itu. Apalagi kok kemudian mengaku sebagai Nabi. Kok ada yang mengikuti? Nah, lebih selamat kita ikuti yang sudah umum. Contoh-contoh yang sudah kita ketahui bahwasanya yang mencontohkan itu mengikuti apa yang menjadi tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yuti'illah, may yuti'ir rasul, faqad ata'a Allah." Kalau kita mau dikatakan taat kepada Allah, maka kita harus menjadi orang yang taat kepada Rasul. Jadi kalau kita mau dikatakan taat kepada Allah, jangan kemudian Rasulnya ditinggalkan, jangan sampai Nabinya ditinggalkan, gitu ya. Jadi mencintai Nabi, mengikuti Nabi, mengenal betul Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu juga bagian dari langkah kita untuk mengenal Allah, langkah kita untuk mencintai Allah. Maka kita harus mencintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kita semua umat Islam tuhibbunallah, mau mencintai Allah, fattabi'uni, kon melu nyom. Ngomong kalau manusia nek kepengen cinta kepada Allah, ngomong melu nyom. Ikut cinta, ikut Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Maka dengan begitu kemudian Allah akan mencintai kita. Jadi tidak ada ceritanya orang yang cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kalau di Indonesia contohnya seperti Ahmadiyah, terus apa? Aliran-aliran yang sesat itu. Terus apa balik? Syiah, bahkan sampai menghina sahabat-sahabat Nabi. Kita kan dianjurkan untuk mengenal, kemudian untuk menghormati, untuk juga mencintai mereka, keluarga Nabi, sahabat Nabi. Karena dengan begitu itu bagian dari cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ketaatan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah merupakan langkah kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dan sekarang kalau tidak ada yang tanyakan, insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas lebih detail terkait dengan hal yang pertama, yaitu Nabi SAW adalah pembawa perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jalankan. Nanti kita lebih detail dan seterusnya.
akan mulai perlahan bertahap ya, Bapak Ibu. Ini urusan akidah ini menjadi penting. Sekali lagi urusan akidah menjadi penting. Pintu masuknya kapan nanti akidah kita itu akan diuji, yaitu ketika kita mati. Ketika kita mati, maka sesungguhnya akidah kita semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh kita mengenal Allah, seberapa jauh kita mengenal Nabi kita, seberapa jauh kita mengamalkan memeluk agama kita, seberapa kuat, seberapa gigihnya. Nanti setelah itu, ketika hari kebangkitan nanti pun juga kita akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana sebenarnya selama ini keteguhan iman kita, keteguhan akidah kita. Jangan sampai kita gadaikan, jangan sampai kita jual akidah kita hanya dengan materi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, melindungi kita semua, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa selamat di dunia ini, kita bisa mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya, hingga nanti kita di akhirat nanti kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita semuanya berharap masuk surga ya, mudah-mudahan. Dan perlu diingat Bapak Ibu, kumpul-kumpul seperti ini adalah satu hal yang baik. Berkenal dekatlah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu nanti mereka juga bisa memberikan syafaat. Jadi mereka bisa memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala nanti mengizinkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah tidak punya dosa, mereka yang beriman diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada siapa yang mereka kenal. Nah, maka cari kenalan yang imannya betul, orang-orang yang soleh. Jangan salah cari kenalan sama artis top gitu ya. Kenalnya pun artis apa ya, artisnya kalau benar sih tidak ada masalah gitu. Artisnya kalau tidak benar nanti apakah nanti artis itu bisa menyelamatkan kita? Wong di dunia kayak orang tahu kalau apa. Kemarin berharap dan akhirnya nah, insya Allah seperti itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca hamdalah dan